Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabikpun, konnichiwa. Good afternoon. Di cosinus real atau cosinusnya minus. Kemudian sinusnya imajiner positif. Kalau 10 positif. Kalau 01 negatif. 11 positif negatif. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bitnya. Ada 10 bit ya, 10 bit. 10 bit berpasangan dia berpasangan ya. Yang atas ini apa? Pos, berarti atas ini yang real, yang bawah ini imaginer. Transmission dari belakang ini positif apa namanya? Belakang imaginer. Oh ini ya nih. Ini apa simbolnya ya? Berarti misalnya udah ada di 00, 01, 10, 1. Nah, ini serial tuh paralel. Jadi dia ada serial bracketnya. Misalnya 00. Nah, bawah ini udah apa sih? Positif ya. Positif. Ini positif pemain sering. Jadi positif, ini positif. Berarti 11. Yang 11 berarti. Enggak ada yang positif mah 10 ya. 10. Berarti 10. Bit yang ditransmisikan ya. Paling belakang itu 10. Kemudian yang berikutnya ini negatif positif mana? Negatif positif 00. Terus ini apa? Positif negatif 11. Kemudian ini negatif positif 00 lagi. Kemudian ini negatif 01 ya. Negatif ini 01 ya. Negatif 01. Nah, jadi misalnya ini 10 ya, tadi 10 positif ya. Positif 10, negatif positif, berarti ini negatif positif 00, dan ini positif negatif ini 11, dan negatif positif lagi, negatif positif 00, kemudian negatif berarti di sini 01. Dan kirim. Ingat serial itu seperti ini ya, rangkaian seri atau berjejer dengan paralel. Kalau paralel itu kan berbarengan nih. Kalau ini 11, serial itu 11 dimasuk ke serial itu paralel. Blok 2M bit sini artinya apa? M itu adalah jumlah dari kuamnya tuh, jumlah kuamnya misalnya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 pemetaan, berarti log 4 basis 2 untuk 4. Ini 4 total 2 pangkat 2 berarti sama log
basis 24 adalah 2. Berarti dia ada 2 bit. Ini 01 dulu, 00, 11, 00, 00. Di 2 bit, 00, 01. Nah, ini pemetaannya dipetakan. Kalau 00 hanya plus 01. Baliknya. Kalau ini berarti kosinusnya yang kalau 00-nya 00 ya, kalau plus berarti sumbu Y ya. Sumbu Y ini biasanya imaginer. Kayak sin ini pakai cos. Berarti kalau dibalik ini suka-suka yang bikinnya. Oke, nanti bisa dicek lagi lah yang lain. Biasanya sih kosinus yang realnya. Negatif ini imaginer. Kemudian petakan ya. Kalau tiap bitnya ini menjadi seperti ini. Jadi tadinya ada 10 bit, ya 10 bit jadi 5 simbol. Simbolnya menjadi minus, plus. Kalau yang bawah ini Q. Suara Q nih. Q 00 minus A. No, plus. Nah ini kebalik ini. Pantesan biasanya emang 00 tuh di sini biasanya. Berarti yang wireless.sp.com ini perlu diperbaiki. Perlu kasih masukan, perlu ganti gambarnya. Salah gambarnya. 00 di sini. Kemudian kalau lihat dari sini 01 minus 01 minus berarti di sini benar nih. 10 plus 10 plus. Benar. Nah, kalau 00 plus 00 minus harusnya sini 00. Kalau 11 minus segel ini harusnya 11 ini 00 kan itu keras. 11 di sini 00 di sini. Kemudian di pakai switch ya, di switch buka tutup di sampling misalnya, di sampling kemudian bikin filter setting filter. Nah kalau di setting pulsa ini dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini cuma apa ya? Ini jadi nggak seperti pulsa banget ya. Dia passing pulsa pakai filter ini dia membuat ada ada transiennya gitu. Ini di atas, ke bawah, ke atas. Ini nggak seperti pulsa kotak. Pakai pulsa M. Dan ini jumlah sampling keberapa? PS sini periode samplingnya. Dari sini sampling ini banyak sampling. Kemudian dikasih osilator. Osilator ini membangkitkan sinyal sinusoidal. Sinus dan sinus. Kasih akar buah, akar buah. Tapi ya ini untuk amplitude-nya ya, sesuaikan ini frekuensinya omega t kalau dalam analog. Kalau ini 2pi f(n), 2pi f 2pi 2 kali pi kali frekuensi itu jadi omega. Omega itu kecepatan sulit. Frekuensi itu radian per detik. Radian per detik omega.
kecepatan sudut. Kalau 2pi kali f, f-nya itu frekuensinya. Kalau frekuensi itu banyak yang gelombang per detik. Jadi kalau banyak yang gelombang dikali 2pi itu jadi kecepatan sudut kali n. Nah, keluarlah sinyal. Sinyalnya ini ditambahin antara yang sinyal ini dikasih carrier cosinus. Kc ini adalah apa namanya, carriernya. Jadi dia frekuensinya lebih tinggi sehingga membuat bentuk modulasi ya, ini kayak modulasi AM ya, AM ya, karena dia mengikuti amplitudo dari sinyal pesannya. Jadi seperti AM dia, seperti AM. Kalau FM kan kalau FM itu amplitudenya nggak berubah. Kalau positif dia makin tinggi, kalau negatif dia makin rendah frekuensi. Nah, kemudian ini ditambahin. Kemudian menjadi digital to analog converter, dijadikan analog. Jadikan analog. Continue. Jadi ketika dia masih di sini nih, sinyalnya masih sinusnya itu masih discrete, kayak ini ya, sampelnya. Ada sampelnya masih discrete. Kemudian dikasih masuk ke sini dia jadi analog. Analog tuh sambungin lah gitu, sambungin sinyalnya. Jadi analog. Kemudian dikirim, ada channel. Dan kalau dikirim tuh dia kena channel, dikonvolusi ya, kemudian ditambahin dengan additive Gaussian. Kan seperti dilihatin additive Gaussian, gimana simulasinya dipraktekin nih, kemudian masukin ke dalam resul. Dimasukkan ke dalam summary. Itu tinggal copy paste aja dari koordinat saya, dicoba di MATLAB. Bagusnya sih di modi. Oke, kemudian di bandpass filter, kemudian bandpass filter, berarti ini filter di sisi frekuensinya ya. Di sisi frekuensi carrier-nya itu, untuk menghilangkan filter dari frekuensi tinggi sama frekuensi rendah, gangguan-gangguan itu kurangin. Jadi dia masih berkurang jadi sekitar frekuensi carrier. Kemudian sebenarnya kalau ada yang contoh lain itu pakai low pass filter di sini. Kalau ini enggak. Kemudian dibuat discrete lagi, berarti disampel lagi nih pakai PCM nanti. Buat discrete lagi, kemudian dikali lagi dengan osilator dengan cos dan sinus lagi. Kalau dikali nanti dia ada kan cos dikali cos, ini ada cos juga, cos kali cos itu cos kuadrat nanti. Kuadrat itu nanti tebel kelihatan sinyal. Jadi seperti ini. Yang bawah dikali sinus jadi seperti ini, balik lagi sinyalnya. Kemudian sampling lagi. Ini sinyalnya diterima. Kemudian ini filter balikannya.
ada ZI invest sama Z itu. Ini ada apa? TS ini adalah diode dari pulsanya, kemudian disampling dapat simbol lagi. Samplingnya di atas bawah yang paling puncak. Ingat diagram lah, yang diagram itu kan ada yang puncak, ada yang ya puncak yang atas bawah itu yang paling cocok untuk disampling kalau waktunya pas. Tapi kadang geser-geser ini karena ada jitter, delay, geser-geser, jadi nggak begitu pas banget. Jadi kadang ada error nih. Apalagi kalau ada intersymbol interference, berubah ini geser-geser, bahkan nyebrang nih. Berarti kemarin di video yang kemarin tunjukin nih contoh yang kena launch. Nah, akhirnya nih sini 0 ketika dilihat dia geser-geser ya, harusnya pas banget nih. Geser-geser karena dia kena noise sama kena channel gitu. Geser. Baru kemudian dipetakan lagi di decision ini bitnya berapa ya, kira betul lah cara kerjanya. Cara kerja ngakalin bagaimana kita bisa memanfaatkan bandwidth frekuensi yang ada yang terbatas jumlahnya dan sedikit rebutan yang wifi-nya mahal. Kita bisa melakukan efisiensi, salah satunya dengan uang ini, yang lainnya dengan MIMO, multiple input, multiple output, misalnya dengan MIMO. Jadi ada, kalau contohnya ya, kalau kita misalnya lihat ya video ini ya, video kemarin nih kalau nonton di yang saya share itu, yang XG, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas menuju 1 terapi per detik. Nah, ini ada dari kapasitas belajar ini information theory guys, atau channel coding. Ini ada kapasitas yang bisa kita capai, kecepatan bit per detik, berapa sih efisiensi bisa kita capai. Sistem komunikasi ini kalau kita ingin meningkatkan kecepatan, ada di dalam lock sama di luar lock. Kalau dalam lock ini ya ada 1 plus, yang makin gede tetap kena lock, jadi itu gede. Kalau mau paling gampang memperbesar emang di luar lock ini, multi-spectrum layer ini ya, yang ini ya, yang WAM ini, conductor amplitude multiplexing ini sangat. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat, bisa dicerna. Kalau nanya, selamat sore, konnichiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Paham ya?